Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa baru Fakultas Teknik 2021. Selamat datang di Expo UKM dan Komunitas 2021. Oh iya, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang Expo UKM Komunitas yang ada di Fakultas Teknik, baiknya kita memperkenalkan diri nih, biar nanti kalau misalkan ketemu sama kita bisa saling sapa. Wah, benar banget tuh. Dari aku ya. Iya. Kenalin, saya Tegar Sanfian Pratama Bakti dari Teknik Industri Angkatan 2020. Namaku Fadila dari Prodi Teknik Industri Angkatan 2020. Nah, kan kita udah saling kenal. Maka kalau ketemu di jalan, maka disapa ya adik-adik. Oke, langsung saja ke spill UKM dan komunitas yang ada di Fakultas Teknik itu apa aja sih, Mbak? Kalau UKM yang ada di Fakultas Teknik itu kayak contohnya ada Despromik, ada Cube, lalu ada Sinanaga Sketsa, ada KRS, lalu ada Robot Research, lalu apa lagi sih? Wah, masih banyak lagi seperti Aerobo, Belati, Intro, Sonic, Dinamik, dan lain sebagainya. Wow, banyak banget ya ternyata. Udah pada penasaran belum nih lihat video UKM komunitasnya? Wah, tentunya penasaran banget nih buat lihat keseruan UKM dan komunitas yang ada di Fakultas Teknik 2021 itu apa aja sih? Oke, check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Antariko, manajer komunitas Bayu Surya periode 2021. Bayu Surya UMS merupakan salah satu komunitas di bawah naungan keluarga mahasiswa teknik mesin Prodi Teknik Mesin UMS. Bayu Surya UMS merupakan komunitas yang mengangkat minat dan bakat mahasiswa teknik mesin UMS dalam bidang riset dan pengembangan mobil hemat energi, juga energi baru dan terbarukan. Di Bayu Surya terdapat 4 divisi di dalamnya, antara lain Divisi Media dan Administrasi, Divisi Engine dan Kelistrikan, Divisi Bodi dan Rangka, dan Divisi Sistem Kemudi dan Pengereman. Di Bayu Surya, mahasiswa dapat menerapkan ilmu-ilmu yang mereka dapat pada kuliah dalam kehidupan nyata. Dan dengan ini, mahasiswa dapat belajar, bekerja sama, dan menambah keterampilan berkehidupan. Pencapaian yang telah didapat oleh Bayu Surya UMS pada kancah nasional di kompetisi mobil hemat energi atau KMHE yang diikuti oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia antara lain. Yang pertama,
lolos menjadi finalis kompetisi mobil hemat energi tahun 2019. Yang kedua, menempati posisi 6 pada kompetisi mobil hemat energi dengan konsumsi bahan bakar 157,382 km per liter. Coba untuk mencari tahu apakah gerangannya bisa lakukan, perjuangkan untuk bangsa dan negara Indonesiaku tercinta, menjadi mata air yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa, menjadi mata air, ciptakan kedamaian, menjawab tantangan, arah tujuan masa depan Indonesia. Mari bergabung bersama kami di Bayu Surya. Bayu Surya, inovasi untuk negeri. Begini nasib jadi bujangan kemana-mana, asalkan suka, tiada orang yang melarang. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun tak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditya Cipamistu sebagai Ketua Umum MEDC 2021. Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta memiliki komunitas desain bernama MEDC. Apa itu MEDC? MEDC atau Mechanical Engineering Design Club adalah salah satu komunitas desain yang ada di jurusan Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta. MEDC sendiri berdiri pada tahun 2015. Berbicara tentang desain sendiri, seorang engineer tidak akan pernah lepas dari desain. Desain adalah bahasanya orang teknik, maka dari itu desain menjadi bagian yang sangat penting dari seorang engineer. MEDC dibentuk untuk memfasilitasi dan mewadahi minat mahasiswa dalam bidang desain. Di MEDC kalian akan mendapatkan berbagai macam pelajaran dan berbagai macam hal, diantaranya CAD atau Computer Aided Design adalah penggunaan teknologi komputer untuk membantu dalam perencanaan atau desain. Yang kedua adalah CAM atau Computer Aided Manufacturing, yaitu teknologi perencanaan, pengaturan, dan pengontrolan pembuatan produk dengan bantuan komputer. Yang ketiga adalah CAE atau Computer Aided Engineering, merupakan teknologi perhitungan karakteristik dari suatu produk dengan menggunakan bantuan komputer. MEDC juga telah menjuarai beberapa kompetisi desain, diantaranya yang pertama, juara 1 desain inventor dalam Asosiasi Program Studi Teknik Mesin Perguruan Tinggi Muhammadiyah tahun 2019. Yang kedua, juara 1 dan juara 2 Meuporia SolidWorks Design Competition. Yang ketiga, menjadi semifinalis Mechanical Engineering Design Competition di Universitas Gadjah Mada.
Mari bergabung di Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta. MEDC 2021, Jaya, Jaya, Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatang Sumarjoko. Saya selaku Ketua dari Komunitas Desain Arsitektur. Baik, langsung saja mari kita kenal lebih dalam apa itu Komunitas Desain Arsitektur, yang biasa dikenal dengan KOMDES. KOMDES adalah Komunitas Desain Arsitektur UMS, yaitu subdivisi yang berada di bawah Divisi Minat Bakat KMTA dan di bawah PPKS, yaitu Pusat Pengembangan Kerja Strategis. KOMDES terbentuk pada tahun 2012, berawal dari keinginan mahasiswa arsitektur UMS untuk mengaplikasikan ilmu perkuliahan ke dunia lapangan atau lingkungan masyarakat. KOMDES bergerak di bidang desain arsitektur berupa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, baik berupa pengabdian masyarakat maupun proyek pribadi. Dan berikut adalah struktur organisasi dari Komunitas Desain Arsitektur, yaitu ada pembimbingnya yaitu Bapak Insinyur Komarun dan juga Bapak Insinyur Alfa Papela. Dan kemudian struktur
organisasi komunitasnya adalah ada ketua, yaitu saya sendiri, dan juga ada wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan juga 3 bidang yang membawahi, yaitu ada bidang pendidikan, bidang pengembangan, dan bidang sosial. Bidang pendidikan sendiri fungsinya untuk meningkatkan skill, pengetahuan, dan juga keilmuan dari anggota Komdes. Seperti misalnya contoh mengadakan pelatihan-pelatihan software seperti AutoCAD, SketchUp, dan lain-lain. Kemudian bidang pengembangan fungsinya untuk mengembangkan atau menerapkan ilmu yang telah diperoleh, seperti mengikuti sayembara, perlombaan, dan lain sebagainya. Dan juga bidang sosial, di sini bidang sosial fungsinya sebagai hubungan sebagai hubungan masyarakat, ya, antara Komdes dengan pihak luar atau dengan pihak-pihak komunitas yang lain, dan juga mengurusi proyek-proyek yang masuk yang akan dikerjakan oleh Komdes sendiri. Kemudian kegiatan yang ada di Komdes sendiri, yang pertama tadi pelatihan desain, dan kemudian workshop arsitektur, kemudian ada jalan-jalan arsitektur, dan juga proyek. Pelatihan desain sendiri seperti yang saya jelaskan tadi, mengenai pelatihan dasar mengenai software-software yang akan digunakan semasa perkuliahan dan juga yang akan digunakan di dunia kerja, seperti AutoCAD, SketchUp, Lumion, Vire, dan lain sebagainya. Kemudian workshop arsitektur kurang lebih sama dengan pelatihan desain. Workshop arsitektur juga seperti pelatihan juga, tetapi bersifatnya umum. Kalau yang pelatihan desain tadi bersifatnya internal, yaitu hanya lingkupnya skala internal Komdes antar anggota Komdes, sedangkan yang workshop arsitektur lingkupnya umum, yaitu masyarakat arsitektur UMS. Kemudian jalan-jalan arsitektur itu kami mengadakan kegiatan jalan-jalan di objek-objek arsitektur atau objek-objek wisata yang lain. Kemudian proyek seperti proyek-proyek yang masuk atau yang melalui kantor PPKS tersebut atau melalui proyek pribadi yang masuk ke dalam Komdes dan dikerjakan oleh Komdes sendiri. Kemudian ini ada jalan-jalan arsitektur dan juga makrab anggota. Jalan-jalan terakhir kami jalan-jalan arsitekturnya di Kampung Batik Lawean. Kemudian ini dokumentasi makrab. Dan ini jalan-jalan Komdes juga, kegiatannya melakukan tubing menyusuri sungai di Magelang. Kemudian ini ada beberapa dokumentasi proyek yang dikerjakan oleh komunitas desain arsitektur. Ada rumah sakit yang ada di Delanggu, dan juga ada PKU Kutuarjo. Kemudian ada Taman Iptek di Lawean. Kemudian ada rumah dan kos pribadi di Sukoharjo, juga sama, dan rumah dan kos pribadi juga di Pabelan. Dan ini adalah dokumentasi kerjasama, ya. Jadi kami dari komunitas desain sendiri tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain. Jadi kita membuka diri untuk komunitas-komunitas lain untuk bekerjasama dengan kami, mengembangkan apa yang dikerjakan oleh teman-teman. Jadi kami tidak senggang untuk menerima apa yang ditawarkan oleh teman-teman, seperti itu. Ini terakhir kami bekerjasama dengan keluarga mahasiswa teknik mesin. Jadi KMTM sendiri mempunyai program pengabdian masyarakat. Nah, dari KMTM sendiri bekerjasama dengan Komdes untuk mendesain seperti objek wisata lah, seperti objek wisata yang akan dikembangkan di
daerah pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh KMTM sendiri. Yang pertama ada dokumentasinya pendopo, kemudian musola, kemudian ada wisata air terjunnya, seperti itu. Dan ini ada dokumentasi video yang kami lakukan saat jalan-jalan arsitektur di Kampung Batik Laweyan. Nah, itu tadi cuplikan videonya. Dan kemudian ini ada video yang makrab yang terakhir sebelum pandemi COVID-19 kami laksanakan di Villa Taumangu Karanganyar. Baik, itu sekian presentasi dari kami, dari Komunitas Desain Arsitektur. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @komdesarsitektur. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman pasti masih asing kan sama yang namanya Artepak. Jadi Artepak itu adalah arsitektur fotografi community yang ada di bawah naungan KMTA. Nah, berikut merupakan logo dari Artepak itu sendiri. Dan ini merupakan Instagram dari Artepak. Di sini kita ada kegiatan hunting yang terakhir dilakukan yaitu di bulan Juni. Lalu sejarahnya Artepak. Artepak itu didirikan oleh Mas Yoga Yudhistira yang merupakan mahasiswa arsitektur UMS pada tahun 2001. Pada saat TKI MAI di Padang, Mas Yoga memiliki keresahan akan jurusan yang ia minati ini belum memiliki klub fotografi, jauh tertinggal dari kampus lain, sehingga Mas Yoga mulai mengajak teman-teman yang memiliki minat yang sama untuk membangun komunitas ini. Berikut foto anggota pertama dan pameran pertama yang diadakan oleh Artepak. Lalu untuk kegiatan rutinnya, yang pertama itu ada hunting foto, biasanya diadakan minimal sebulan sekali, namun dengan adanya pandemi ini, kegiatan tidak dapat berjalan seperti biasanya. Lalu ada kegiatan kedua yaitu ada kurasi foto, yaitu menceritakan dan pemberian saran hasil foto masing-masing anggota ketika kegiatan hunting rutin berlangsung. Jadi setelah kegiatan hunting itu berlangsung, biasanya kita
ada kumpul sebentar untuk kurasi foto atau kurang lebihnya seperti mereview foto gitu. Lalu yang ketiga ada kelas editing, yaitu belajar bersama tentang cara mengedit tone foto yang baik. Biasanya di sini kita menggunakan Adobe Lightroom. Begitu. Mungkin itu aja penjelasan untuk komunitas Artepak. Berikut akan saya tampilkan foto-foto hasil dari teman-teman Artepak. Terima kasih. Tertarik dengan dunia fotografi? Ingin belajar fotografi? Let's join USA RTPH Aceh. Kesatrias merupakan divisi dari KMTS Warga Citra yang bergerak dalam bidang supporter. Nama Kesatrias diambil dari Satria yang artinya bangsawan dan tokoh masyarakat yang bertugas sebagai penegak keamanan, penegak keadilan, pemimpin masyarakat, pembela kaum tertindas atau kaum lemah karena ketidakadilan dan ketidakbenaran. Lalu, arts diambil dari kata arsitektur itu sendiri. Pembentukan Kesatrias sebagai komunitas berawal dari antusiasme dukungan warga arsitektur UMS dalam ajang perlombaan yang beranggotakan seluruh warga arsitektur, kemudian melebar ke ajang perayaan wisudawan. Kesatrias sendiri resmi dibentuk pada tahun 2017 dan telah mengikuti banyak kegiatan seperti Dekan Cup, Teknofest, Arak-arakan, dan lain-lain. Karena perkembangan komunitas begitu bagus, bentuklah kepengurusan agar dapat berkesinambungan dan melatih kekompakan bagi mahasiswa baru arsitektur. Slogan dari Kesatrias yaitu Mulat Sari Rohang Rosowani, Romang So Melu Andir Beni, Wajib Melu Angku Kepi, yang artinya berani mawas diri, merasa ikut memiliki, wajib ikut menjaga. Sekian, terima kasih. Salam satu arsitektur KMTA 1. Robert Research adalah suatu komunitas yang berada di lingkup keluarga mahasiswa Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta dan bergerak di bidang robotika, PKM, dan Internet of Things. Inilah cerita kami.
Visi kami adalah menjadi komunitas yang berperan aktif dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang robotik. Sedangkan misi kami menjadikan komunitas sebagai wadah dalam pengembangan teknologi serta menjadikan SDM berkualitas dan bisa berprestasi melalui kompetisi. Di sini kami mempunyai tujuan untuk menjadi juara 1 se-Indonesia. Aerobo. Aerobo merupakan sebuah komunitas yang berada di lingkup Universitas Muhammadiyah Surakarta yang didirikan pada tanggal 24 Desember 2014. Aerobo adalah komunitas teknik elektro yang berfungsi sebagai wadah keterampilan bagi para pecinta aeromodeling dan robot terbang. Visi Aerobo yaitu mewujudkan komunitas Aerobo menjadi komunitas yang berilmu, berwawasan dan berkompeten di dunia aeromodeling baik secara soft skill maupun hard skill. Sedangkan misi Aerobo yaitu membentuk mahasiswa yang berkompeten dan memiliki rasa bersaing yang tinggi, mengadakan kegiatan untuk meningkatkan soft skill dan hard skill mahasiswa, mengembangkan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu dan teknologi dalam menghadapi permasalahan global, membentuk mahasiswa yang mempunyai pemikiran inovatif, kreatif dan rasa tanggung jawab, menyalurkan ide kreatif, bakat dan minat mahasiswa sesuai kemampuan dan kompetisi. Dalam komunitas Aerobo mempunyai 4 divisi, yaitu divisi Unmanned, divisi Interface, divisi Satelit, dan divisi Renewable Energy. Terdapat 2 kompetisi yang diikuti oleh komunitas Aerobo. Kompetisi yang pertama yaitu Komurindo Combat, atau kompetisi muatan roket Indonesia dan muatan balon Indonesia. Dan yang kedua yaitu KRTI atau Kontes Robot Terbang Indonesia.
Gabung dengan Aerobo. Aerobo Jaya Udara. Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way couldn't keep us from the sea. Here we stand, open arms. This is home where we are, ever strong in the world that we made. I still hear you in the breeze, see your shadows in the trees, holding on, memories never change. Here we stand, open arms. This is home where we are, ever strong in the world that we made. I still hear you in the breeze, see your shadows in the trees, holding on, memories never change. KMTK Research Study UMS adalah lembaga semi otonom di bawah naungan KMTK UMS yang bergerak dalam bidang kepenulisan dan research sejak tahun 2014. KMTK Research Study UMS memiliki pimpinan umum dan dua divisi, yaitu Divisi Research and Research Development dan Divisi Public Information and Relationship. Pimpinan umum adalah divisi yang bertanggung jawab atas Divisi Research and Research Development dan Divisi Public Information and Relationship. Divisi Research and Research Development adalah divisi dalam KMTK Research Study UMS yang bergerak dalam bidang kepenulisan, penelitian, perlombaan, serta kepentingan internal KRS. Berikutnya adalah Divisi Public Information and Relationship, yaitu divisi dalam KMTK Research Study UMS yang bergerak dalam bidang publikasi kegiatan, hubungan dengan instansi lain, dan informasi dari luar KRS. Berikut beberapa contoh kegiatan yang telah dilaksanakan.
Apa itu Despromik? Despromik merupakan suatu komunitas teknik industri yang berjalan pada bidang desain suatu produk secara inovatif dan ergonomis. Visi Despromik adalah menjadikan mahasiswa teknik industri memiliki kemampuan desain produk yang inovatif, ergonomis, dan ekonomis. Despromik memiliki 3 misi. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan atau lomba yang memadai mengenai perancangan desain produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, mengadakan pelatihan desain baik 2 dimensi maupun 3 dimensi untuk menghasilkan rancangan produk yang inovatif dan ergonomis. Dan yang ketiga, menumbuh kembangkan kualitas mahasiswa teknik industri dalam bidang desain produk. Despromik memiliki 3 misi. Despromik memiliki tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan minat bakat mahasiswa teknik industri dalam bidang desain produk. Prestasi yang diraih Despromik meliputi lomba-lomba yang dilakukan baik di dalam maupun di luar universitas, salah satunya yaitu Asia Pacific Product Design Competition atau PRONIX yang diselenggarakan oleh UGM. Yang kedua adalah program kerja yang selalu diadakan setiap tahun meliputi penginstalan SolidWorks, pelatihan desain 3D dan 2D, dan lomba desain produk induction. Mengapa anak SMA dan SMK harus bergabung dengan Despromik? Karena banyak manfaat yang akan didapatkan. Misalnya, jadi lebih mengenal dan belajar tentang desain produk secara ergonomis, menjadi wadah untuk menyalurkan minat dan bakat di desain produk, menambah relasi dan belajar berorganisasi di komunitas. Divisi yang ada di Despromik antara lain PSDM, pelatihan, dan multimedia. Manfaat bergabung dengan Despromik adalah menambah ilmu pengetahuan, wadah menyalurkan minat, dan menambah relasi. Program kerja Despromik adalah penginstalan SolidWorks, pelatihan desain 3D, dan lomba induction.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari komunitas Intro. Intro sendiri merupakan singkatan dari Industrial Art and Sport. Intro merupakan komunitas baru di Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Komunitas Intro berdiri pada tanggal 28 Januari tahun 2021. Komunitas Intro bergerak di bidang minat dan bakat yang berisikan 3 divisi, yaitu divisi seni, divisi olahraga, dan divisi multimedia. Di divisi seni itu ada seni rupa, seni tari, dan seni musik. Untuk divisi olahraga itu ada olahraga bola basket, futsal, dan badminton. Lalu untuk divisi multimedia itu ada dokumentasi dan memberi informasi kepada mahasiswa umum. Untuk visi dari komunitas Intro adalah sebagai wadah mahasiswa untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang olahraga, seni, dan multimedia, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan melahirkan prestasi bagi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk misi dari komunitas Intro adalah yang pertama, membangun kekeluargaan antar mahasiswa teknik industri. Yang kedua, menciptakan kegiatan yang dapat meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang minat dan bakat. Dan yang ketiga, mengembangkan bakat mahasiswa agar mampu berkompetisi di tingkat internal maupun eksternal. Tujuan dibentuknya komunitas Intro adalah terbangunnya hubungan kekeluargaan antar mahasiswa teknik industri. Yang kedua, terciptanya kegiatan yang dapat meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang minat dan bakat. Dan tujuan yang ketiga yaitu terbentuknya bakat mahasiswa agar mampu berkompetisi di tingkat internal maupun eksternal. Selanjutnya, kegiatan. Kegiatan yang dilakukan di komunitas Intro itu apa aja sih? Nah, untuk kegiatan yang dilakukan di komunitas Intro sendiri adalah latihan rutin dari divisi seni dan divisi olahraga. Untuk latihan dari divisi seni adalah belajar tentang teknik dasar dari menggambar seperti teknik arsiran, dan kita juga akan belajar menggambar menggunakan aplikasi. Aplikasi yang digunakan yaitu Sketchbook. Lalu untuk kegiatan dari divisi olahraga yaitu mengadakan latihan rutin futsal, fun football, latihan rutin badminton, lalu Trofeo The Industrial. Walaupun komunitas Intro merupakan komunitas baru, komunitas Intro ini sudah meraih prestasi, yaitu juara pertama Lomba Akustik Paksimas tahun 2021. Untuk join di komunitas Intro itu nggak harus jago di bidang seni, olahraga, maupun multimedia. Di sini, di komunitas Intro ini, kita akan belajar bareng-bareng mulai dari dasarnya sampai ke tahap selanjutnya. Di sini, kita bakal dapat ilmu, pengalaman, dan juga tambah teman. Tunggu apa lagi? Yuk buruan join di komunitas Intro. Untuk info lebih lanjut, bisa cek di Instagram kami @intro_UMS atau bisa juga kunjungi website kami, yaitu di link berikut ini. Dan untuk join di komunitas Intro ini bisa juga hubungi kontak berikut ini. ILCO atau Industrial Literatur Community merupakan rebranding dari PKM Center Teknik Industri di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, apa sih ILCO itu? ILCO merupakan komunitas yang bergerak dalam pembuatan karya tulis dengan mempersiapkan, menggali, dan mengembangkan kreativitas serta kemampuan mahasiswa teknik industri. Lalu, siapa aja sih yang ada di balik ILCO ini?
Berikut merupakan struktur kepengurusan dari ILCO. Yang pertama ada penanggung jawab ILCO yang dipegang oleh Tina dan Alam, Ketua Umum yang dipegang oleh Fahmi Fauzi. Ketua Umum bertugas memimpin, mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab atas segala aktivitas yang ada di ILCO. Administrasi dipegang oleh Amrita Tania. Administrasi bertugas untuk mengelola administrasi surat menyurat serta keuangan komunitas. Divisi Riset dan Teknologi ada Rifandri, Yogi, Primarinda, Nida, dan Elza. Divisi Riset dan Teknologi bertugas untuk membantu dalam mengembangkan ide dan kreativitas anggota ke dalam bentuk PKM. Divisi PSDM ada Heri Pramuja. Divisi PSDA bertugas untuk melakukan pemberdayaan sumber daya anggota untuk mendukung kompetensi dan kinerja anggota. Dan Divisi Media dan Komunikasi dipegang oleh Retno dan Eva. Divisi Media dan Komunikasi memberikan informasi perihal kegiatan internal dan eksternal serta mengelola sosial media. Apa aja sih agenda yang ada di ILCO? Yang pertama ada first gathering atau dapat dikatakan untuk menyambut anggota baru. Yang kedua ada diskusi seputar PKM dengan narasumber yang telah berpengalaman maupun diskusi tentang bidang keilmuan lainnya. Yang ketiga ada kelas PKM yang sedang dilaksanakan pada periode kali ini. Kelas PKM mempersiapkan dan membimbing mahasiswa teknik industri dalam pembuatan PKM serta mengontrol perkembangan PKM anggota. Kemudian apa aja sih manfaat yang didapatkan ketika bergabung di ILCO? Tentunya, di sini kita akan menambah relasi dan komunikasi, melatih berpikir kritis dalam memecahkan masalah maupun menggali ide untuk membuat PKM, dapat mengetahui lebih dalam mengenai apa itu PKM, mendapatkan informasi seputar lomba dan beasiswa, serta meningkatkan semangat dalam membuat proposal PKM. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut, jangan lupa untuk follow sosial media kita @ilco.ums.
UKM Sonik, unit kegiatan mahasiswa seni dan olahraga Fakultas Teknik. UKM Sonik berdiri pada 20 Januari 2019. UKM Sonik adalah salah satu bentuk unit kegiatan mahasiswa yang berkedudukan di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. UKM Sonik merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan luas, dan profesional di bidang seni dan olahraga. And now, without further ado, we proudly present Teater Besi Tua, Futsal, Badminton, Basket. Electric Car Research Center atau ECRC adalah sebuah wadah riset mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk berkarya dan melakukan pengembangan tentang mobil listrik. ECRC dibentuk untuk menjawab permasalahan yang sangat kompleks di dunia otomotif, khususnya pada bidang energi, yang mana ketersediaan energi pada saat ini semakin menipis dari hari ke hari. Dengan ilmu, kreativitas, dan potensi yang dimiliki oleh seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, diharapkan dapat merealisasikan visi ECRC. Visi dari ECRC yaitu menjadi pusat pengembangan dan penelitian mobil listrik yang siap bersaing dalam kompetisi nasional dan internasional. Untuk mewujudkan visi tersebut, ECRC memiliki misi. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berfokus dalam bidang energi listrik. Kedua, menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara profesional, mandiri, unggul, dan berdaya saing tinggi. Ketiga, mengembangkan kemampuan teknis maupun non-teknis anggota ECRC dengan mengikuti perkembangan teknologi dan mengimplementasikannya. Yang keempat, mengikuti berbagai perlombaan yang berkaitan dengan mobil listrik. Sejak awal berdiri sampai sekarang, ECRC telah membuat 4 mobil. Yang pertama, ECRC Ababil Evo 1. Yang kedua, ECRC Ababil Evo 2. Ketiga, Urban Electric Vehicle 15 Trisula. Dan yang keempat, Urban Electric Vehicle 21 Trisula. Sejak awal berdiri pada tahun 2017, tim ECRC telah mengikuti beberapa kejuaraan. Kejuaraan tersebut diantaranya mobil prototipe Ababil Evo 1, kontes mobil hemat energi tahun 2017 di Institut Teknologi 10 November Surabaya,
Mobil prototipe Ababil Evo 2 mengikuti World Econo Move di Akita, Jepang pada tahun 2018 dan mendapatkan penghargaan sebagai pendatang terbaik. Mobil prototipe Ababil Evo 2 mengikuti kontes mobil hemat energi tahun 2019 di Universitas Negeri Malang dan mendapatkan 10 besar di kategori prototipe motor listrik. Mobil Urban Electric Vehicle 15 Trisula mengikuti kontes mobil hemat energi tahun 2019 di Universitas Negeri Malang. Mobil Urban Electric Vehicle 21 Trisula mengikuti kontes mobil hemat energi tahun 2020 yang dilaksanakan secara online dan berhasil mendapatkan juara 2 di kategori sistem pengemudi dan pengereman. Mobil Urban Electric Vehicle Kanigara 21 mengikuti perlombaan di Innovation and Competition in Electricity yang diadakan Perusahaan Listrik Negara pada tahun 2021 dan mendapatkan top 15 pada desain mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Cube WMS. Cube merupakan singkatan dari Civil Engineering Unity for Building Innovation and Creativity. Cube merupakan organisasi mahasiswa teknik sipil dan arsitektur yang bergerak di bidang kompetisi dan dakwah. Adapun tujuan dari Cube WMS adalah untuk meningkatkan skill dalam bidang konstruksi dan desain serta keinginan untuk berkompetisi di dalamnya tanpa melanggar nilai-nilai Islam. Kemudian, Cube WMS mempunyai visi sebagai wadah untuk menyalurkan ide inovatif dan kreatif sehingga menjadi mahasiswa yang produktif, unggul dalam bidang IMTAK dan IPTEK di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta pada khususnya. Selanjutnya, Cube juga mempunyai visi. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa serta semangat berkompetisi di lingkungan Sivitas Akademika Teknik Sipil dan Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian yang kedua, menjadikan target kompetisi sebagai perhatian utama Cube. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dan keahlian di bidang desain dan konstruksi. Kemudian yang keempat, mempersiapkan generasi yang siap dalam kompetisi di dalam maupun di luar negeri. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Cube WMS adalah organisasi yang bergerak di bidang dakwah dan kompetisi. Jadi maksud dakwah di sini adalah kita di Cube WMS setiap 2 minggu sekali mengadakan kajian rutin yang bertujuan agar kita selalu diberikan nilai-nilai Islam di dalam berkompetisi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun kompetisi-kompetisi di dalam Cube WMS, yaitu yang pertama adalah lomba jembatan. Lomba jembatan adalah bagaimana kita mampu merancang struktur jembatan dengan berbagai macam ketentuan kontes, meliputi berat jembatan, panjang jembatan, lebar jembatan, dan tinggi jembatan, sehingga mendapatkan hasil desain yang efektif dan efisien. Baik, selanjutnya adalah lomba beton. Lomba beton adalah lomba di mana kita berinovasi untuk membuat campuran beton sesuai dengan SNI yang bertujuan mendapatkan kuat tekan sesuai yang kita rencanakan. Dan biasanya memakai material inovasi yang ramah lingkungan dalam proses pembuatannya sebagai bahan substitusi, baik itu agregat halus maupun agregat kasar. Selanjutnya adalah lomba ETC, yang mana singkatan dari Earthquake Resistant Design Competition, merupakan lomba desain bangunan bertingkat, tahan gempa yang efektif dan kuat menahan beban lateral gempa bumi. Yang dalam lombanya kita mendesain prototipe gedung bertingkat dari kayu balsa yang kemudian akan diuji dengan mesin penggetar atau shaking table.
untuk berikutnya lomba aspal. Lomba aspal merupakan lomba di mana kita dituntut membuat sebuah sampel material aspal, di mana sampel tersebut harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Biasanya dalam lomba aspal kami menggunakan material inovasi. Material inovasi tersebut biasanya kita gunakan material yang ramah lingkungan, yang dapat kita gunakan sebagai bahan substitusi agregat kasar dan juga halus pada sampel aspal yang kita buat nantinya. Baik, untuk selanjutnya adalah lomba tender. Lomba tender atau yang sering kita sebut lomba estimasi biaya suatu proyek, di mana di dalamnya kita akan membahas ataupun menganalisa mengenai permasalahan yang ada, seperti permasalahan estimasi biaya proyek, serta hubungannya dengan efisiensi pelaksanaan suatu proyek. Nah, efisiensi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada efisiensi secara waktu, efisiensi secara anggaran, dan juga yang ketiga metode pelaksanaannya. Masih penasaran dengan kegiatan kami? Cek di sosial media kami. Dan jika masih ada yang perlu ditanyakan, bisa kontak nomor di bawah ini. Itu tadi merupakan pemaparan singkat tentang kami, GIP UMS. Pesan kami kepada adik-adik, jika nanti adik-adik menjadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang aktif dan produktif. Ikutilah organisasi dan komunitas yang ada di kampus, karena itu nanti akan meningkatkan soft skill dan hard skill kalian. Dan tentu saja, kami tunggu kalian untuk bergabung bersama kami di GIP UMS. Terima kasih untuk perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beragam banget tuh UKM dan komunitas yang ada di Fakultas Teknik, dari bidang seni, bidang olahraga, bidang robotik, dan lain sebagainya. Masih banyak ya, Kak? Masih banyak banget. Kayak kita juga kalau misalkan di bidang karya tulis ilmiah, bidang penelitian juga banyak loh. Nah, apalagi UKM dan komunitas yang ada di Fakultas Teknik itu pernah meraih gelar bergengsi di ajang perlombaan seperti itu. Jadi, manfaatin dengan baik ya. Keren banget ya ternyata Fakultas Teknik yang ada di UMS ini. Kalau misalkan jenuh juga mikirin pelajaran yang ada di teknik nih, kalian bisa ikut pencinta alam, lalu misalkan pengen teriak-teriak, ada juga arak-arakan teknik. Oh iya, itu kalau teriak-teriak itu nggak hanya arak-arakan ya, Kak? Enggak, jadi kita kayak supporter, lalu nganter kakak-kakak wisuda juga bisa. Nah, jadi teman-teman udah punya pandangan belum nih, UKM dan komunitas mana yang paling tertarik di adik-adik? Pokoknya jangan lupa daftar UKM-UKM yang ada di Fakultas Teknik ini ya. Ya, jangan lupa daftarkan ya. Don't forget. See you. Bye-bye.